Ketua Majelis Kehormatan MK menyebut penyelesaian kisruh dugaan konflik kepentingan Ketua MK Anwar Usman dalam putusan syarat usia Capres-Cawapres 2024 mudah dibuktikan. Segala bukti sudah lengkap baik dari saksi maupun dari ahli. Ketua MK menyebut 9 hakim MK memiliki permasalahan dan kepentingan masing-masing. Semua bukti-bukti sudah lengkap, ya, baik keterangan ahli, saksi. Sebenarnya kalau ahli itu para pelapor ini ahli semua, ya kan. Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya, apalagi kita udah lihat CCTV segala macam, surat menyurat. Kenapa ada perubahan yang kemudian ditarik kembali, ya kan? Kenapa ada kisruh internal, beda pendapat kok sampai keluar, kok informasi rahasia udah pada tahu semua. Itu berarti ini membuktikan ada masalah, gitu loh. Nah, tentu ada masalah kolektif, artinya semuanya 99 ini ada masalah ini, gitu loh. Ya itulah salah satu yang ditunggu-tunggu. Jangan dijawab sekarang, dijawabnya hari Selasa. Termasuk kalian nunggu-nunggu ini kalau ada ini gitu kan. Biar seru lah, biar pemeriksaan panitera, Pak. Apa? Ada pemeriksaan panitera. Panitera sudah kita periksa tadi. Berapa ya orang, bukti-bukti kan. Berapa orang? Ya panitera, termasuk CCTV udah kita lihat semua. Ada yang bisa disampaikan, Pak, sekarang? Lah nggak usah, itu kan rahasia dapur. Selengkapnya kita akan langsung dengarkan laporan rekan kami jurnalis Kompas TV, Fetriska Ananda saat ini ada di gedung Mahkamah Konstitusi. Fetriska, jadi apakah Anwar Usman sudah hadir pada siang hari ini? Kalau untuk hadir di persidangan ataupun di muka Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini belum hadir Paskalis dan juga saudara, karena memang ada 3 sebetulnya agenda dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini, yakni pertama ini adalah terkait klarifikasi terhadap 1 laporan lagi yang datang ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Artinya ini sejauh ini sudah ada sekitar 21 laporan yang masuk, dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan pemeriksaan saksi ahli dari laporan sebelumnya, yakni tadi hadir juga ini adalah Ketua MK sebelumnya, yakni Idewa Gede Palguna. Nah, yang terakhir ini ada terkait dengan pemeriksaan terhadap Ketua MK Anwar Usman dan panitera Hakim MK Arief Hidayat. Kalau memang berdasarkan jadwal yang sudah disiapkan ataupun dilakukan oleh Majelis Kehormatan ini, dijadwalkan Anwar Usman ini akan diperiksa pada pukul 2 siang nanti, artinya setelah jeda makan siang dan juga sholat Jumat. Namun memang persidangan ini sudah dilaksanakan sejak tadi pukul 9, jadi artinya sudah dilakukan klarifikasi terhadap 1 pihak pelapor yang belakangan kemudian melaporkan, dan kemudian terhadap saksi ahli tadi Idewa Gede Palguna, dan kemudian tadi juga dikatakan telah diperiksa yakni panitera Hakim MK Arief Hidayat. Karena memang Anwar Usman ini merupakan Hakim MK yang terbanyak begitu ya laporan yang diterima oleh Majelis Kehormatan MK, di mana dari 21 pemeriksaan 10 diantaranya ini adalah menggugat ataupun menuntut Majelis Kehormatan untuk memeriksa Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman. Karena memang kalau misalkan kita mengikuti begitu bagaimana adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman terkait dengan pencalonan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto, tentu publik menuntut begitu untuk Majelis Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi memeriksa Anwar Usman. Tadi dikatakan memang sudah 2 kali Anwar Usman dilakukan pemeriksaan, tadinya pada hari Selasa lalu dan kemudian pada hari ini nanti pada pukul 2 siang nanti. Kami pun masih menanti Paskalis bagaimana nanti pemeriksaan terhadap Anwar Usman, apakah keputusan MK yang menjadi kontroversial di publik ini, apakah kemudian amar putusan dari Majelis Kehormatan ini akan mempengaruhi terkait dengan putusan MK tersebut. Paskalis. Fetriska, ini kira-kira dalam pemanggilan kedua pada saat ini apalagi yang mau didalami Majelis Kehormatan pada Anwar Usman?
Ya, Paskalis tadi yang pertama adalah terkait dengan banyaknya laporan yang melaporkan Anwar Usman ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, di mana tadi saya katakan ada 10 dari 21 laporan ini adalah soal Anwar Usman. Bagaimana kemudian laporan-laporan ini dikatakan laporan yang tidak main-main begitu ya, yang dilaporkan oleh sejumlah advokasi. Dan kedua, ini adalah kesempatan klarifikasi dan juga konfirmasi. Jadi dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ingin mengkonfirmasi ulang kepada Anwar Usman dan memberikan kesempatan untuk klarifikasi lebih lanjut terkait dengan aduan ataupun laporan atas dirinya. Inilah yang kemudian akan coba digali, akan coba dicari tahu oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya dugaan tindak pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman. Paskalis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Fetriska Ananda melaporkan langsung dari Gedung MK Jakarta.